Pripun kabare rencang-rencang? Teman-teman ketika jalan-jalan ke Solo maupun ke Jogja mungkin sering melihat orang memakai blangkon. Nah, seperti apa sih makna di balik blangkon tersebut? Mungkin bagi masyarakat Jawa, khususnya Solo maupun Jogja, blangkon sudah tidak asing lagi. Tapi bagi sebagian orang, mungkin masih banyak yang asing dengan blangkon. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam mengenai filosofi yang terdapat dalam blangkon. Blangkon atau biasa disebut dengan belangkon merupakan sebuah topi tradisional masyarakat Jawa yang berupa penutup kepala dari kain batik dan berbentuk seperti ikat kepala. Konon, sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa senantiasa mengenakan penutup kepala berupa kain yang diikatkan melingkar di kepala dengan bagian atas yang terbuka. Tidak jelas kapan dan bagaimana awal mula penggunaan ikat kepala pada masyarakat Jawa. Tetapi penggunaan ikat kepala sudah disebut-sebut sejak awal terbentuknya budaya Jawa. Hal ini disebutkan pertama kali dalam kisah Aji Soko yang berhasil mengalahkan raksasa penguasa tanah Jawa. Dahulu, blangkon tidak bisa dibuat oleh sembarang orang karena terdapat pakem yang ditetapkan dalam pembuatannya. Pemenuhan pakem dalam pembuatan blangkon sangat berpengaruh terhadap nilai dari blangkon tersebut. Semakin memenuhi pakem, maka akan semakin tinggi nilai dari blangkon tersebut. Pakem blangkon juga berlaku bagi para penggunanya. Tidak hanya pakem, namun nilai keindahan dan estetika juga mempengaruhi nilai blangkon. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Penggunaan blangkon bagi masyarakat Jawa memiliki arti tersendiri. Sebagai bagian terpenting dan terhormat dari manusia, kepala, rambut, dan wajah merupakan mahkota yang harus selalu dijaga dan diberi perhatian. Pada zaman dahulu, banyak sekali orang-orang Jawa yang memanjangkan rambutnya. Namun, rambut tidak dibiarkan berantakan, melainkan selalu diikat dengan kain atau digulung rapi ke belakang kepala. Hal ini sebagai salah satu bentuk pengendalian diri. Rambut biasanya dibiarkan terurai hanya ketika berada di rumah atau dalam sebuah pertikaian, seperti peperangan atau perkelahian. Masuknya Islam ke tanah Jawa juga memberikan makna tambahan bagi kebiasaan menggunakan blangkon. Blangkon dikaitkan dengan nilai-nilai inti dari agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kain di bagian belakang blangkon melambangkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syahadat kepada Rasulullah. Selain itu, makna filosofis yang cukup dalam dari sebuah blangkon adalah jumlah lipatan yang menutupi kepala sebanyak 17. Jumlah ini menandakan 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. Blangkon menjadi penghias kepala bagi pakaian beskap Jawa. Jadi, siapapun yang mengenakan pakaian beskap itu biasanya memang mengenakan blangkon. Karena mungkin apabila dilihat dan rasanya itu aneh dan tidak lengkap apabila mengenakan pakaian beskap tetapi tidak mengenakan blangkon ini. Jadi memang blangkon dan beskap itu merupakan satu pasang. Biasanya juga bagian alas kaki menggunakan sandal slop. Kemudian selain blangkon, mungkin teman-teman juga sering melihat orang yang mengenakan ikat atau udeng. Jadi memang di Jawa itu selain blangkon ada juga ikat atau udeng. Yang membedakan adalah kalau blangkon itu atasnya tertutup, sedangkan ikat atau udeng itu atasnya terbuka, jadi rambutnya kelihatan.
Saya entah kenapa sangat jatuh cinta dengan Blangkon. Justru saya sangat bangga mengenakannya. Jadi, Blangkon merupakan warisan budaya yang adiluhung. Blangkon memiliki sejarah dan filosofi yang begitu mendalam. Filosofi dan sejarah yang terdapat dalam Blangkon pastinya memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam sehari-hari oleh penggunanya. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita menjaga warisan budaya yang adiluhung tersebut. Bukan saatnya lagi untuk kita malu maupun gengsi mengenakan Blangkon. Justru kita harus bangga dengan warisan budaya ini. Jangan sampai kita menyesal setelah nanti Blangkon diakui oleh negara lain.